Puji nama Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum merenungkan kebenaran firman Allah, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh terus bertekun untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hari ini pun Engkau terus berbicara, menyatakan rahasia kebenaran firman-Mu, membuat hidup kami semakin kuat, semakin kokoh, terbentuk di tengah-tengah tantangan, masalah dan pergumulan. Dan kekuatan firman-Mu itu yang membuat kami bertahan dan semakin siap untuk menghadapi semuanya. Kami menjadi pribadi yang semakin indah di mata-Mu ya Tuhan, melalui pembentukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami akan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sampai di 1 Samuel pasal yang ke-29. Kita baca di ayat yang keempat. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita." Di pasal ini hampir saja Daud ikut serta dalam berperang melawan bangsanya sendiri atas rekomendasi Raja Akis. Untung saja para panglima Filistin yang lain tidak mempercayainya, sehingga niat itu urung dilakukan. Coba bayangkan jika Daud benar-benar turut serta, mungkin kita tidak akan pernah mengenalnya sebagai raja terbesar Israel. Tidak mungkin bukan seorang pengkhianat bangsa kemudian diterima dengan senang hati menjadi raja atas tanah yang pernah dikhianatinya. Saudara, ketidakpercayaan para panglima Filistin untuk mengikutkan Daud berperang sesungguhnya merupakan bentuk penyertaan Tuhan yang terselubung dalam hidup Daud. Daud memang melakukan kesalahan dengan berpaling kepada Filistin atas kehendaknya sendiri. Tetapi rencana Allah ternyata tidak dapat diporak-porandakan oleh kelemahannya sebagai manusia. Sebagai manusia biasa, kita pun kerap melakukan kesalahan karena tidak melibatkannya dalam mengambil keputusan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia yang mengasihi kita seringkali bekerja dengan caranya yang unik untuk meluputkan kita dari tindakan yang membuat kita jatuh makin dalam ke dalam lubang dosa. Meski demikian, bukan berarti kita lantas boleh hidup sembarangan. Dari kesalahan itu hendaklah kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup yang kita ambil di masa mendatang. Mari responi pertolongannya atas kesalahan yang kita buat sendiri dengan hidup yang lebih baik, dan nyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa di surga, melalui pasal ini kami belajar bahwa hidup kami tidak ditentukan oleh tindakan kami yang egois, arogan. Kami butuh Engkau untuk selalu mengambil alih dalam setiap keputusan dan tindakan kami. Kami bersyukur sekalipun ada saat-saat kami lupa, kami lengah dan tidak melibatkan Engkau. Engkau tetap menyatakan rancangan-Mu yang ajaib untuk membawa kami tidak terpuruk lebih dalam lagi atas dosa yang kami lakukan. Engkau selalu punya jalan untuk membawa kami kembali hidup dalam rancangan-Mu. Untuk kami kembali Tuhan berada di posisi di mana itulah tempat yang tepat untuk kami berjalan dan meraih masa depan yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur Engkau Allah yang sangat peduli dalam hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami, dan kami mau tetap tinggal dalam rancangan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.